Michal sendiri ya, setiap orang kan mungkin lain-lain ya cara menghandle jenis-jenis klien itu. Kalau Michal sendiri, kalau tiba-tiba misalnya ketemu klien nih, wah cerewet banget nih klien, kayak katakanlah begitu ya, banyak maunya gini-gini, oke sudah ikutin tapi ternyata salah lagi, banyak revisi lagi. Itu biasanya cara nge-handle-nya gimana tuh? Saya nggak pernah sampai kayak gitu ya. Kalau misalnya sampai itu terjadi, itu menurut saya itu ada kegagalan dalam komunikasi. Itu ini yang penting nih. Kadang-kadang saya dengar cerita kan susah berapa nggak ketemu sama klien, apa yang dia mau klien nggak ketemu, kita deliver nggak sesuai. Menurut saya kalau apabila itu terjadi itu dia ada masalahnya adalah komunikasi. Kita tidak komunikasi itu penting, sebab dengan komunikasi yang betul kita bisa menangkap apa yang ingin klien sampaikan, termasuk kita juga bisa menyampaikan apa yang kita kerjakan apakah sesuai dengan tidaknya, itu komunikasi aja. Dengan komunikasi yang baik saya rasa dua pihak antara kita dan klien itu bisa terjalin sama pengertian yang sama gitu, ada pengertian yang sama. Ini industri fotografi ini kan gede banget ya Om ya, bisa mencakup kalau lingkupnya udah industri itu, maksudnya bisa dibilang luas ya jangkauannya. Paling besar pernah ngerjain proyek apa sih Om, misalnya di sini ya, di luar negeri ya? Paling besar ya. Pernah ngerjain proyek apa gitu, kalau bisa bocor-bocoran dikit nih tentang ya, kalau fotografi dia nggak besar banget ya, saya nggak bisa bilang biasa-biasa aja. Nanti kalau cerita besar-besar kesannya bombastis ya, biasa aja, nggak besar-besar. Tapi percayalah Om Jawa banyak banget jobnya yang gini dah pokoknya. Banyak, tapi yang paling besar saya kerjain itu saya handle perusahaan, satu perusahaan multinasional punya kosmetik lah. Saya handle itu dia paling besar, karena saya bisa bilang besar karena job kerjaannya banyak, sebab dia menghasilkan produk, dia memiliki banyak produk, kemudian dia punya banyak media marketing, kemudian dia banyak campaign. Nah, bagi saya itu besar karena kompleks ya, sudah produknya juga ada berapa banyak kategori kan, ada parfum, kosmetik, ada fashion, itu menurut saya udah kompleks banget. Terus yang dia ingin hasilkan juga banyak produk, ada video, ada TVC, ada print ads. Apalagi gitu ya. Sekarang dengan menjamurnya media sosial kan itu menjadi keperluan yang bagi saya kayak gitu udah besar lah. Cukup besar. Bisa kasih bocoran dikit nggak sih Om, kira-kira berapa tuh Om untuk project yang handle perusahaan seperti itu? Perlu ya ini? Kasih bocoran dikit lah biar nggak ada. Oke, relatif ya, tapi satu project kalau misalnya untuk satu campaign iklan aja dia bisa sampai sekitar, kalau dalam ringgit itu sekitar 280.000 untuk satu project. Kalau dalam rupiah berapa? 1 miliar ya. 1M guys. Tapi nggak semudah itu, dia banyak ya, dalamnya itemnya banyak. Kita menentukan konsep ya, dan itu ada foto, ada media campaign yang lainnya lah. Jangan bilang nanti 1 miliar ngerjain foto, ya nggak gitu. Itu nggak semudah itu, kerjanya juga complicated itu. Ini mungkin saya mewakili beberapa teman-teman yang baru mulai nih Om, wah gua mau beli kamera nih, wah gua mau belajar fotografi nih Om. Kan banyak tuh pertanyaan dasar yang biasanya mungkin orang bingung. Gue mesti beli kamera apa, brandnya apa. Itu menurut Michal sepenting apa sih menentukan kamera, menentukan brand. Bahkan sekarang kan ada ideologinya masing-masing ya tentang fans fanatiknya itu ya. Brand A, brand C. Itu gimana tuh cara mereka yang baru mulai ke dunia fotografi menentukan kamera itu sesuai apa yang harus diutamakan? Ya, pertama sih beli aja dulu kamera mana-mana ya menurut saya. Tapi begitu kita sudah jalan tuh kita udah tahu kebutuhan kita apa. Kamera ini kurangnya di mana. Menurut saya itu aja sih. Saya nggak masalahin kalau pertama-tama mau beli kamera, misalnya mau beli merek A, merek B, merek C, silakan aja. Tapi begitu dia sudah coba kamera itu lama-lama kan ekspektasi akan meningkat. Dia akan tahu apa yang dibutuhkan selanjutnya. Jadi proses belajar ya, ini semua proses belajar. Kalau kadang-kadang ada yang minta nasihat, beli apa sih saya untuk mulai ke kamera ya. Kalau misalnya mau dengerin nasihat saya, ya saya tentu aja ada rekomendasi sendiri untuk kamera ya. Tapi buat teman-teman yang baru mulai, dengan apa yang ada itu pakai aja dulu. Yang ada dulu tuh pakai. Lepas itu setelah pakai kan kita bisa tahu, gambar. Kita selalu lihat gambar-gambar orang juga ya, hasil-hasil kerja orang itu kita harus bandingkan. Jadi kita lihat apa kekurangan kita, kalau misal pun ada kekurangan dalam teknologi kamera kita sendiri itu jangan jadikan itu penyebab untuk mengurangi daya kreativitas kita, tapi kita mesti ada solusinya gitu. Sekarang ini teknologi handphone juga udah canggih-canggih kalau sebenarnya kan tidak harus pakai kamera.
sebenarnya handphone juga bisa menghasilkan sebuah karya gitu sebenarnya. Ya, kalau Zaman bicara sekarang karya ini bisa ya, bisa. Iya. Manfaatin kamera yang ada, step by step kita bisa upgrade sesuai dengan kebutuhan. Kalau kecuali memang terjun ke dunia komersil ya, langsung komersil dia memang. Kalau tujuannya emang Ya, mau ke situ ya. kalau tujuan mau komersil memang kita beli yang sesuai dengan yang digunakan untuk industri lah. Standar spesifikasinya untuk Ada requirement-nya juga berbeda. requirement untuk hobi dan industri itu memang Ya. berbeda gitu. Ya, kebutuhannya lain. Mau nggak mau kita ya mengikuti Standar industri itu sendiri ya teman-teman. Nah, jadi intinya mungkin buat kalian yang mau mulai belajar fotografi ya sebenarnya tidak terpatok sama brand A, brand C. Ya beli aja kamera apa aja dulu sampai akhirnya kan lambat laun waktu jalan. Ya, gitu, sampai kita betul-betul menguasai teknologi itu baru kita akan mengetahui apa yang kita perlukan. Sehingga tahu sendiri mau dibawa kemana kamera ini. Ya, gitu mau kira-kira apa yang diperlukan selanjutnya kan kita langsung tahu. Kamera itu digunakan untuk apa begitu. Ya, sekarang ini berbeda ya dari waktu saya mulai bisnis di fotografi ini dia berbeda banget. Sudah banyak muda ya. Dulu kita tahun orang start dari kamera analog sampai ke digital, begitu sampai kamera digital teknologi sudah berkembang lagi, dari digital sudah sampai ke mirrorless. Itu udah banyak banget perkembangan teknologinya, dan perkembangan teknologi itu dibikin untuk memudahkan pekerja. Jadi menurut saya di era 10 tahun yang lalu dengan era yang sekarang ini untuk mengerjakan atau menghasilkan suatu produk fotografi itu jauh lebih mudah, nggak seperti harusnya kalian lebih cepat belajar. Harusnya betul, harusnya yang muda-muda ini lebih cepat tuh. Saya juga terus terang kagum dengan perkembangan ya anak-anak muda di Indonesia juga hasil karyanya sangat luar biasa. Saya kagum itu. Apalagi dengan adanya platform YouTube tuh juga semua tutorial ada di situ kan Om ya. Bisa menjadi bahan panduan juga di situ. Kalau zaman dulu 10 tahun ke belakang mungkin benar-benar ngulik ya Om ya. 10 tahun yang lalu saya ingat Mas, YouTube juga sudah populer ya, sudah populer. Bahkan saya sebelum masuk ke fotografi populer, tapi dia nggak gencar seperti sekarang. Sekarang semua konten ada. Ya, jadi kalau misalnya untuk dari segi bisnis juga ini memberikan kesempatan yang sama untuk kita para konsumen dengan para produsen tuh. Seperti kalau dulu kalau kita mau pasang marketing, mau buat marketing itu kan harus ada duit juga, harus ada budget. Harus ada budget. Kalau nggak ada budget gede itu nggak bisa tuh. Cuman pilihannya apa coba kita masuk? Kalau nggak masuk majalah, koran ataupun TV. Sekarang kita ada platformnya ya. Iya, sekarang ada Facebook, Instagram. Nah, ini adalah peluang buat anda sekalian yang ingin masuk ke dunia fotografi. Ini peluang karena dengan kesempatan yang sama dimiliki oleh produsen ini begitu banyak peluang untuk menciptakan hasil karya yang digunakan untuk campaign produk gitu loh. Betul, dengan adanya YouTube ini kan sekarang tiba-tiba banyak kan yang main kamera, main video. Begitu juga dengan ada Facebook, Insta, semua rame-rame semua punya kamera. Mungkin dari 10 orang mungkin sekarang nih anak muda ya, separuhnya punya kamera, saya rasa gitu ya. Walaupun kamera yang biasa-biasa aja saya rasa gitu. Setiap satu orang sekarang mempunyai akun Google bahkan ya. Jadi sederhananya mereka punya handphone yang bisa ngambil kamera deh gitu. Jadi setiap orang sekarang udah bisa ngambil video sendiri, upload sendiri gitu, peluangnya semakin besar lah ini ya dibandingkan zaman dulu gitu ya. Oke, mungkin itu ya sedikit tips dari master profesional kita. Sedikit tips dari master lah, kebetulan aja saya full time di fotografer. Dari Om Ical itu mungkin tipsnya. Jadi nggak usah bingung, nggak usah kelamaan mikirin brand apa, harus beli apa dulu. Mulai aja dulu gitu, beli aja dulu apakah kamera yang kira-kira sesuai dengan budget kalian, beli kameranya, lambat laun kan bisa belajar, terus semakin tahu keperluannya apa, beli yang dibutuhkan gitu. Jadi jangan terpatok sama brand A, brand B, seharusnya seperti itu ya. Ini sekarang lagi sibuk ngerjain project apa nggak dalam waktu terdekat ini? Ada ini project yang lagi dikerjain mungkin? Ya sekarang ini kesibukan rutinitas ya, karena kita kan ada beberapa klien yang sudah memang klien tetap, jadi bisa bilang rutinitas. Konsepnya yang dikerjakannya nggak berbeda-beda, hanya waktu deliverednya yang berbeda, deadline-nya juga berbeda. Tapi pengerjaannya biasalah, kita masih foto produk, iklan, video, ada produk-produk. Jadi sebenarnya nggak fokus di satu gender ya, kita memang ikut apa maunya klien aja ya. Klien datang dengan konsep, kita cuma eksekutor aja. Enak banget ya kerjanya. Jadi memang berhubungan dengan visual semua itu. Keren banget pokoknya semuanya guys. Gimana, udah tertarik mau jadi foto dan videografer? Nah,
kita beruntung banget hari ini bisa ketemu langsung dengan Om Ica. Oke, terima kasih banget nih jadi buat Om Ica buat ngeluangin waktunya. Oke. Bisa bincang-bincang, lain kali kita bisa ngobrol lebih banyak. Datang lagi aja bro, datang. Nah, buat teman-teman kalian yang mau tanya-tanya nih seputar fotografi, bisa langsung via DM ke Instagramnya, bisa dilihat di sini. @Faisal, nanti saya kasih linknya di sini di bawah sini ya, bisa langsung tanya-tanya seputar fotografi gimana, bisa langsung tanya ke beliau. Terima kasih buat teman-teman semuanya udah nonton video ini sampai habis, dan terima kasih juga buat Om Ica yang udah ngeluangin waktunya sampai sekarang ini. Gila ya, di tengah-tengah kesibukannya akhirnya kita bisa buat konten juga demi kalian. Buat kalian yang masih bingung atau mau tanya-tanya seputar foto dan kamera, mungkin bisa langsung DM ke Instagramnya di sini. Bisa langsung cek aja di description. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you for watching. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe di video ini. Halo semuanya, kita bertemu lagi di channel kita Ruang Inspirasi. Nah, balik lagi. Keep going. Cut.